wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Allah. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ketua Pondok Pesantren, para asatiz, bapak-bapak, kepala sekolah, kepala madrasah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, cintai, adik-adik, para santri, santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, segenap jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian yang pelungguh mungkin adalah masih dalam bab Nabi, masih dalam bab wudu, masih terbahas masalah wudu. Ternyata wudu nike kata orang Cina, wudu bisa menyembuhkan virus corona. Itu yang marak mungkin. Nika yang susah dihadapi oleh dunia. Virus yang namanya virus corona. Apatin corona sak milu. Nabi kata orang Cina, ini cerita dari guru tiang di Mekah Al-Mukarramah, Maulana Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Beliau musafir, beliau berdakwah ke Cina. Beliau salat di salah satu tempat. Tatkala salat beliau berwudu dulu. Tatkala Syekh tiang nike berwudu, diperhatikan 3 pemuda orang Cina. Selesai Syekh tiang nike berwudu, ditanya oleh orang Cina, "Syekh, Mister, apa gawe terbaru nike? Apa gawe terbaru berkumur, basuh muka, basuh tangan sampai basuh kaki?" Itulah pertanyaan orang Cina kepada guru kita, siapa namanya? Maulana Syekh Nur Muhammad Makki. Masih ngajahan di Masjidil Haram sampai mungkin. Ngajarnya di depan mizab. Apa makna mizab? Depan talang emas, depan pancoran emas yang ada di Ka'bah. Ka'bah punya pancoran emas, itu namanya mizab. Beratnya kalau tidak salah 40 sampai 60 kilo. Emas asli, bukan emas tok. Namun emas tok, emas jauh. Ya. Nah, kalau emas aslinya ya emas 22 karat atau emas 24 kan? Itu namanya emas asli. Lamun emas tok, emas jauh. Arak lihat tahu tiang. Entah terlalu goyan Nuraini merari. Bu mas kawin emas 60 gram. Selapu dengan tinju. Berembi kehebat, berembi kesolah, dari dia telamar emas 60 gram. Ternyata maksud emas 60 gram semamen lewan Jawa, meleman Jawa, aranan emas tok. Keberat awak ke 60 kilo. Itu namanya cerita. Jadi tatkala beliau selesai berwudu ditanya, "Mister, Syekh, apa gawe baru nikah?" Dijawab dan dijelaskan oleh Syekh tiang nikah Maulana Syekh Nur Muhammad Makki,
Oh, ini namanya wudhu dalam Islam. Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lamu dekayun, lamu demele sembayang, gawe searan ngulu, besok mua sampai besok nah. Empat satu sebut dari Al-Quran, pagsilu wujuhakum, basuh muka kalian, wa aidiakum, kedua tangan, ilal marafiqi, sampai ke atasi, wamsahu birusikum, usap kepala alias rambut, barulah yang disebut wa arjulakum inain. Terus kentok disebut di mana, berkumur disebut di mana, niat disebut di mana, disebut di dalam hadis. Berarti karena disebut dalam hadis, masuklah ke perkara sunnah. Membasuh tangan sebelum berwudu, itulah yang akan kita jelaskan sekarang. Singkat cerita, tatkala Syekh Tiang Nika menjelaskan seperti tadi, ini namanya wudhu dalam Islam. Spontan langsung orang Cina Nika menjawab, kalau saya cara yang tadi adalah cara yang diajarkan oleh nenek moyang saya, mengeluarkan virus-virus penyakit-penyakit searak ini dalam awak. Kata siapa Nika? Orang Cina. Jadi wudhu nikah adalah untuk kesehatan. Wudhu yang bagaimana nikah bisa mengeluarkan penyakit-penyakit sarak liragan pelonggong. Wudhu sak berembe adet sak murah rezeki. Wudhu sak berembe adet tampunan selapu dosa salah disi-disida Allah. Jawaban adalah wudhu searak rukun, wudhu searak syarat, wudhu yang ada sunnatnya, wudhu yang tidak ada makruhatnya, wudhu yang tidak ada mubtilatnya. Paham adik-adik? Paham di ibu-ibu? Paham jadon sih? Dia paham. Hajat lah mudah paham. Jadi wudhu yang bisa mengeluarkan penyakit secara eli awal denike, wudhu ia sebab tampunan dosa salah disi-disida Allah. Berapa banyak air yang menetes dari muka pelonggong, sebanyak nikelah dosa diampuni oleh Allah. Mana juga wudhu ia sebab temurahan rezeki disi-disida Allah. Jawaban bahasa konteknya adalah wudhu sakena. Be wudhu sakena. Wudhu syarat-syarat, wudhu syarat rukun, wudhu syarat sunat, wudhu ndak narak sak makruh. Arak tegawe lamun tegawe yang kedengulu makruh. Sak kelima, wudhu yang tidak ada mubtilatnya. Wudhu sak ndarak elek wudhu ni ke hal-hal yang membatalkan, yang tidak mengesahkan wudhu. Nikilah dari pengajian temangkin. Jelas nggih? Nabi pengajian temangkin, pengajian adalah mbe wudu. Saya sebab pemurah rezeki de. Wudu saya sebab tampunan dosa salah de. Wudu sak sebulan penyakit sara elek ragen pelonggong, seperti yang sudah tiang ceritakan pada bulan yang lalu, cerita Syekh Hasan Al-Masyar. Wudhu sabrembe, wudhu yang ada syaratnya, wudhu yang ada rukunnya, wudhu searak sunat, wudhu seandara makruhat kancing mubtilat.